mungkin di sini sudah ada bergabung dari kakak-kakak alumni 2002, nanti bisa saling melepas rindu. Terus nanti pembicara kedua ada Kak Nur Aini S, merupakan alumni tahun 2000 angkatan. Dia masuk 2006 di FKM Unhas jurusan AKK. Keduanya ini merupakan alumni dengan saya bilang prestasi yang sangat baik. Ada beberapa karya dan pengabdian yang dilakukan untuk masyarakat. Pasti nanti penasaran. Saya juga sama-sama kita penasaran. Nanti kita gali kepada kedua narasumbernya. Kak Iin sudah bisa gabung? Atau Kak Ayu? Mungkin waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah bisa join. Sehat Kak? Sehat. Sebentar, pilih virtual background-nya dulu. Oke. Mungkin Bapak Ibu admin panitia bisa bantu untuk calling kembali ke Ayu untuk join kembali. Kayaknya ada trouble masalah jaringan mungkin di tempatnya. Udah siap, Kak Iin? Sebentar, ini saya download virtual background-nya kemana? Nggak apa-apa, Kak. Kalau susah dapat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa tanpa virtual background juga kita tetap jalan ini. Jangan, ini Kak Santi sudah kirimi, Kak. Nakan dato, Kak, nanti. Logat Makassarnya masih kental nih, Kak? Aman. Aman. Iya. Sambil ini kita mulai, saya menyapa dulu, saya lupa menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Dekan FKM Unhas beserta jajarannya, kemudian kepada Ketua Panitia Disnatalis ke-40 FKM Unhas, serta seluruh panitia dan tim untuk ngobrol bareng alumni atas kepercayaannya telah diberikan kepada kami, khususnya kepada saya untuk menjadi host pada ngobrol bareng alumni seri kedua. Nah, sebenarnya saya juga ini deg-degan langsung diminta untuk menjadi host, tapi terima kasih sudah memberi kepercayaan. Mohon maaf kalau ada tangan ya nanti ke depannya. Nanti, oh iya, maaf tadi ada chat dari Kak Ayu. Sementara untuk join kembali, sebentar. Oke, nah sore ini kita gabung join beberapa kakak-kakak. Saya panggilnya kakak-kakak. Anggaplah saya masih muda. Kakak alumni dari FKM Unhas. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di Ngobrol Bareng Alumni pada sore hari ini. Perkenalkan, sebelumnya saya hostnya nama Ikes Dwi Astuti, SKM MEPIT. Saya alumni FKM angkatan 2007, alhamdulillah lulus tahun 2011 jurusan epidemiologi. Pengalaman sambil menunggu saya ceritakan sedikit pengalaman. Setelah lulus dari FKM Unhas kemarin, saya banyak terlibat di beberapa riset bareng dosen-dosen di FKM, termasuk dengan Kak Santi, Bu Ida, Pak Ridwan Taha. Kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan S2 di Magister Epidemiologi. Alhamdulillah sekarang saya bekerja di salah satu badan milik negara, maksudnya
di BNN sebagai ASN. Nah, hari ini kita akan ngobrol. Saya juga masih deg-degan sebenarnya. Kak Iin, sudah bisa? Supaya kita langsung masuk ke topik. Karena sebenarnya saya banyak ingin tahu terkait pengalaman Kak Iin setelah dari FKM Unhas. Nggak apa-apa Kak Iin, nggak apa-apa nggak pakai background. Oke, bisa. Aduh. Kak Iin ini jurusan AKK ya Kak? Iya, betul sekali. Kak 2006. Berarti Kak Iin yang kader saya dulu, Di. Iya, Kak, saya lupa, Mi. Masih keingat jika. Sekarang aktivitasnya Kak Iin setelah lulus dari FKM apa? Bisa diceritakan sedikit? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya waktu saya dihubungi sama Kak Santi kemarin, saya pikir hanya ya ngobrol sharing-sharing biasa. Ternyata ini dimasukkan dalam rangkaian Dies Natalis. Sebelumnya terima kasih kepada kandaku yang paling cantik, Kak Santi. Ya, jadi keseharian sih sebenarnya saya lebih senang dipanggil penulis. Jadi pekerjaan sampingan adalah staf pengajar di Universitas Respati Yogyakarta. Mulai di sini itu sejak tahun 2016. Iya, 2016. Apalagi yang mau ditanya ini, Kak Ikas? Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan, saya sapa dulu Kak Ayu. Kak Ayu sudah join. Silakan admin bisa ditampilkan atas nama Andi Sri Rahayu. Ya, berarti Kak Iin lebih senang disebut penulis, berarti sudah ada karya-karyanya di beberapa karya-karyanya. Sudah banyak pasti. Saya tadi sudah coba mengkepo. Nah, sebelum ke situ Kak, saya mau ini dulu Kak, minta cerita pengalamannya waktu kuliah di FKM. Kan ini ngobrol bareng alumni dalam rangka Dies Natalis, sudah ke 40 tahun FKM. Kita tidak berasa sudah 40 tahun FKM ini berdiri. Saya mau dengar dulu bagaimana pengalaman Kak Iin selama di bangku kuliah waktu selama di FKM. Halo Kak Ayu. Pengalaman kayak gimana ya? Ya, pengalaman selama kuliah dulu Kak. Aduh. Yang bisa dicerita, baik akademik ataupun aktivitasnya selama jadi mahasiswa di FKM, Mas. Oke. Atau pengalaman paling berkesan, bisa juga. Apa ya? Sebenarnya waktu kuliah di FKM itu pengalaman yang paling berkesan karena kebetulan saya juga aktif di organisasi. Ya, itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain kuliah di FKM juga aktif di PKM. Mungkin Kak Ikes tahu saya aktifnya di mana di PKM dulu. Apa di Kak? Lupa. PKM apa dulu Kak aktifnya? Pramuka. Saya kan anak Pramuka. Ya. Pramuka Unhas ya. Iya, betul sekali. Iya, jadi sambil kuliah juga sambil aktif di kegiatan Pramuka, lumayan aktif. Aktif banget malah. Aktif banget. Berarti masih sering komunikasi dengan teman-teman di Pramuka? Masih, baru 3 hari yang lalu kumpul-kumpul sama alumni Pramuka Unhas di Jogja. Wah, berarti sampai sana tetap terjalin dengan keluarga Unhas. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Terus yang kalau di kampus Kak pengalamannya? Di kampus FKM apa ya? Paling pengkaderan. Wah, paling berkesan pengkaderan. Iya, PBL. Ya, PBL. kebetulan kalau soal akademik ya masih banyak yang di atasku lah. Soal akademik saya di tengah-tengah. Tidak terlalu menonjol dan tidak juga terlalu di bawah. Sedang-sedang saja. PBL di mana Ki dulu Kak? Saya PBL di Bantaeng. Oh, Bantaeng. Iya, PBL di Bantaeng. Pengkaderan. Kenapa berkesan sekali pengkaderan sama PBL tak Kak? Apa ada kesan?
Tidak ada selama sih. pengkaderan? Apa ya? Iya, karena disuruh tiarap, terus asik kan sama teman-teman, disiksa ceritanya, perpeloncoan. Kalau sekarang kan sudah nggak ada ya. Sekarang kayaknya pengkaderannya sudah berbeda dengan zamannya kita. Tapi apalagi pas pandemi kemarin, sistem pasti sudah berubah. Iya, tapi itu meninggalkan kesan sebenarnya Kak Di, kalau pengkaderan pada masa-masa Iya, alhamdulillah. Coba dekat saya tanya Kak sama Ikes. senior. Bagaimana dengan Kak Ikes? Pengkaderan tahu bagaimana Kak Ikes? Tidak bisa aku lupa itu Kak, karena paling lama Kak kayaknya pakai baju ungu waktu itu. Oh, astaga. Saya dapat bocoran Kak. Dapat jodohnya juga dengan orang FKI Kak. Itu bukan bocoran. Oke. Kak Ayu, kita bisa undang Kak Ayu? Sudah bagus jaringannya? Waalaikumsalam. Kak Ayu posisi sekarang di mana Kak? Saya sekarang domisili di Kabupaten Luwu, Belopa. Oh, di Belopa, tetangga Kak. Saya di Palopo Kak sekarang. Oh. Iya. Apa kabar di sana Kak? Bagaimana kondisi di Belopa? Alhamdulillah baik. Iya. Ini juga mari kita jaga diri, jaga kesehatan, cuaca, kemudian musim hujan, di mana-mana ada berita bencana alam, longsor, jembatan putus. Tadi sempat disinggung sama Kak Santi, jembatan di Palopo ada putus di Trans Sulawesi. Belopa aman Kak? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Oke, tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit dengan Kak Iin, pengalamannya selama di FKM. Nah, mungkin Kak Ayu bisa perkenalan diri sedikit. Kak Ayu ini angkatan berapa? Dulu jurusan apa? Tadi kan masuknya 2002 ya, Kak? Oke. Terima kasih. Iya. Silakan, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang berada di forum Zoom ini. Yang senior mungkin yang Kak Santi ya, yang dari Pintas Akademik ini yang hadir Kak Santi. Pertama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Santi yang sahabat, yang rasa saudara ya. Dia adalah teman diskusi, teman pernah juga sama-sama di Makassar Redaction. Dia adalah pimpinan di waktu sempat menjadi peneliti di yang kerjasama dengan BNN, UI dan WHO sama Kak Santi. Kalau di Unhas kemarin saya di jurusan PKIP, Komunikasi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Pada saat itu masih almarhumah Ibu Sani Silwana. Beliaulah yang menjadi guru panutan buat saya sejak saya menjadi mahasiswa, dan beliau yang banyak memberikan saya motivasi, dorongan untuk bisa selesai dan S1 dan S2 saya di Unhas. Kalau Kak Santi ini teman diskusi, teman kerja juga kalau di Makassar. Tapi sejak tahun awal 2022 saya sudah di Belopa. Sebenarnya kemarin itu aktivitas saya banyak di Makassar. Kemarin setelah resign dari penelitian, saya diundang menjadi dosen di Universitas Mega Resti Makassar tapi karena suami saya tugas di Belopa dan dia orang Belopa, akhirnya saya memutuskan untuk resign dan mengabdi buat suami dan masyarakat Bu. Tentunya karena yang satu yang pasti dalam hidup saya bahwa dimanapun saya berada, apa yang saya lakukan harus banyak memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar saya. Sehingga tempaan selama menjadi mahasiswa S1 dan S2 di Universitas Hasanuddin sangat membekas sebenarnya dari saya, dan alhamdulillah ilmu pengetahuan yang kami dapat sejak kuliah itu mampu saya aplikasikan dalam prioritas kehidupan hari ini. Sebenarnya saya hobi atau passion saya sebenarnya ingin jadi pengajar ya, ingin di kampus, tapi ya saya harus membuat sebuah pilihan
yang tentunya saya harus memilih, dan alhamdulillah semoga pilihan itu yang akan mengantarkan saya akan masuk ke pintu surga ya. Amin, amin, amin. Ya, kalau sejak mahasiswa sebenarnya saya banyak aktif di himpunan mahasiswa Islam. Saya waktu masih di cabang Makassar di Padang ya, sebelum pecah menjadi 3 cabang Buah Raya, cabang Makassar Timur dan cabang Makassar, dan saya di kader cabang Makassar. Tapi yang pasti bahwa HMB dan saya sempat ikut jenjang pengkaderan, alhamdulillah, dan itu juga lah yang menemukan saya sehingga saya berani mengambil keputusan untuk hidup dan pengabdian saya hari ini. Oke. Kalau yang lain ya, kalau organisasi saya pikir sampai hari ini sebenarnya saya masih banyak lah berkecimpung di dunia organisasi, karena itu tidak bisa terlepas dari HMI ke KAHMI. Sekarang jadi saya 3 bulan di Luwu, saya diamanahkan sebagai ketua Forhati, Forum Alumni HMIwati di Kabupaten Luwu. Nah, saya banyak berinteraksi dengan masyarakat di sini, dan alhamdulillah lewat juga banyak melakukan pengabdian masyarakat kepada masyarakat khususnya di Kabupaten. Oke. Karena sebenarnya itu apa ya, pekerjaan ya sebenarnya wira swasta. Sebenarnya pekerjaan utama saya ibu rumah tangga ya. Kalau dipikir, tapi karena memang saya sekarang saya banyak di dunia bisnis. Saya sedang bisnis kuliner, bisnis pendidikan. Saya buat yayasan di sini dan alhamdulillah sudah berjalan. Yayasan saya sebenarnya sejak saya masih S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas. Oh, berarti waktu masih di FKM Unhas kemarin sebagai mahasiswa, Kak Ayu, saya panggil Kak Ayu ya. Kak Ayu sudah punya yayasan? Ya. Yayasannya itu bergerak di bidang apa, Kak? Pendidikan. Oh. Jadi pendidikan anak usia dini. Kenapa anak usia dini itu sebenarnya tergerak bahwa cikal bakal pembentukan generasi ke depan itu berangkat dari anak usia dini, karena pembentukan karakter itu beralih. Sehingga saya tertarik dengan itu, dan kondisinya kemarin itu juga banyak anak-anak usia dini yang mestinya mereka dibuatkan media untuk mereka membangun karakternya, dididik dengan baik. Itu di Makassar ya, khususnya di Makassar kemarin itu ini sudah penamatan ke-8 ya. Berarti sudah lama ini yayasannya Kak Di? Sejak S1? Tapi sekarang saya sudah pindahkan ke Luwu karena saya juga tidak bisa bolak-balik Makassar untuk ini. Jadinya saya pindahkan Luwu, pendidikan, bisnis kuliner, bisnis saya adalah beberapa bisnis yang kemudian saya jalankan di Kabupaten Luwu. Juga yang pasti saya tidak meninggalkan keluarga, tetap tanggung jawab saya untuk keluarga. Alhamdulillah saya tetap bisa melakoni. Itu memang cita-cita saya bahwa saya ingin bekerja, tapi saya tidak ingin kerjaan saya bisa menghalangi pengabdian saya untuk keluarga saya. Alhamdulillah dengan izin Allah semua bisa berjalan. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Kak Ayu. Tadi ada video dari bentuk pengabdian masyarakat ya yang Kak Ayu lakukan. Mau diputar sekarang Kak? Bisa? Sebenarnya itu foto ya, foto yang videonya foto. Nggak bisa terkirim foto ya. kegiatan. Makanya banyak foto videonya, tapi kayak itu tadi saya sempat mau kirim terus hang ini laptop jadi dan bisa jadi foto-foto aja kayaknya, enggak apa-apa. Itu yang sekarang yang saya lakukan di Luwu itu khusus Luwu ya. Yang kemarin itu karena sekarang saya jadi fasilitator nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu yang sementara BPP POM RI. Fasilitator. Iya, nasional. BPP POM. Nasional. Jadi itu yang masih aktif sampai sekarang, Di? Ya, saya kemarin ikut tesnya tahun 2019. Sekarang ikut tes kompetensi lagi, alhamdulillah terpilih lagi. Jadi saya ikut lagi. Oke, mungkin nanti sambil ini sementara diproses sama admin, kita lanjut dulu sama Kak Ayu lagi. Maaf, Kak Iin. Kak Iin masih ada? Kak Iin sekalian Kak Ayu, Kak Iin ini merupakan alumni juga, tapi sekarang dia
bekerja juga sebagai dosen, tapi pekerjaan utamanya katanya sebagai penulis. Ada beberapa karya yang dihasilkan. Saya mau tanya ke Kak Iin, apa yang melatar belakangi Kak Iin untuk kemudian mau menghasilkan atau mau memulai menulis sebuah karya? Apa ya? Apa kira-kira? Karena jujur memulai menulis itu kayak susah sekali. Apalagi kalau misalnya tulis karya fiktif kayak novel kayak begitu. Apa yang melatar belakangnya Kak Iin? Latar belakangnya itu sebenarnya dari kecil saya hobi membaca, Kak Ikes. Iya. Jadi sampai sekarang saya pasti percaya semua penulis itu lahir dari kesukaannya membaca. Jadi dari kecil saya suka sekali membaca. Awalnya itu Bobo dulu ya. Bobo. Kemudian naik SMP, karena dulu saya sekolahnya di boarding school. Jadi kalau teman-teman pulang ke rumahnya, saya pasti ngendam di boarding, masuk perpustakaan, sewa buku. Jadi sehari itu bisa 7-8 tuntas. Jadi lahirnya dari baca buku dulu. Kemudian berlanjut lihat novel, kok endingnya ini kayak gini ya, kok begini ya. Mulai saya belajar nulis, belajarnya sedikit-sedikit. Jadi awalnya dulu 2015 sempat nulis novel, terus hasilnya nggak begitu bagus, pelan-pelan. Masuk pandemi, ternyata hasilnya banyak yang suka, berlanjutlah sampai sekarang. Seperti itu, Kak Ikes. Ada berapa karyanya sampai sekarang, Kak Iin? 15. Masya Allah, 15 novel. Wow. Saya penasaran dengan triloginya. Tapi belum selesai baca yang pertama, tadi baru kepoin. Kalau yang banyak pembacanya itu justru yang setelah trilogi malah. Nanti cek aja. Saya menulisnya sebenarnya di aplikasi, Kak Ikes. Di aplikasi menulis. Seperti itu. Aplikasi menulis. Saya mau tanya, Kak. Ini kan adik-adik ada beberapa kayaknya yang bergabung, mahasiswa mungkin ya. Kira-kira manfaat atau apa pengaruh selama kuliah di FKM itu membawa pengaruh terhadap posisi Kak Ayu dan Kak Iin saat ini? Misalnya Kak Ayu dulu. Apakah selama kuliah kemarin ada pengaruhnya sebagai sekarang lebih fokus ke pengabdian kepada masyarakat, ke yayasan, kayak gitu? Adakah, Kak? Ya, tentunya sangat berpengaruh besar. Saya tidak ada apa-apanya kalau saya tidak pernah ditempa di FKM Unhas. Bicara apa yang saya dapatkan di Unhas, hampir semua ilmu yang kita dapat itu diaplikasikan. Karena khususnya ya kalau saya di Promkes, PKIP, Promosi Kesehatan Pelaku, kita belajar advokasi dan negosiasi, kita belajar komunikasi, kita belajar antropologi, kita belajar banyak, sehingga saya pikir apa yang aplikasi ilmu itu pasti terimplementasikan dalam kehidupan kita. Yang pasti bahwa kita sebagai seorang alumni ya harus mempunyai daya nalar yang baik untuk mampu untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan itu. Karena satu hal mungkin saya ingin, karena di sini banyak mahasiswa mungkin ya, adik-adik yang masih kita biasanya pesimis dan selalu mengatakan bahwa setelah selesai dari FKM kita mau jadi apa, ya kan? Biasanya ada pertanyaan, ada yang masih bingung. Sebenarnya kalau kemudian kita memahami output dari kompetensi dasar ketika kita keluar dari FKM, itu saya pikir insya Allah kita akan dimanapun kita berada, kita akan bisa survive dan kita bisa diterima dan bisa menjadi sumber inovatif itu untuk masyarakat yang terkhusus karena kita keluaran dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya pikir reorientasi cara berpikir dulu mungkin ya. Reorientasi cara berpikir yang saya maksud adalah jangan kita punya paradigma berpikir bahwa
saya harus menjadi ASN karena memang saya pikir ya, dan mungkin itu sebuah realitas yang tidak bisa kita pungkiri, dan tuntutan juga mungkin di sekitar kita, orang tua kita atau keluarga kita atau kita sendiri yang selalu semuanya mau menjadi ASN. Coba bayangkan kalau semua berpikir untuk menjadi ASN, kan pasti tidak mungkin tercover semua itu. Banyak ruang-ruang pengabdian yang lain yang tentunya mampu dilakukan oleh sarjana kesehatan masyarakat. Karena output dari sarjana kesehatan masyarakat ini sangat luas, ruang lingkup kerjanya saya pikir. Itu sisa adik-adik atau kita dari sebagai alumni mampu untuk melihat di mana ruang-ruang pengabdian yang bisa kita aplikasikan ilmu kita. Itu mungkin kalau saya. Iya. Terima kasih Kak Ayu. Kalau Kak Iin kemarin selama berkuliah ini pasti kalau untuk di profesinya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi pasti ada kayak ininya pengaruhnya. Kalau ke dunia penulis Kak, atau beda antara selama pendidikan kemarin di FKM Unhas dengan di dunia kepenulisan, bagaimana Kak Iin? Tentu adalah benang merahnya Kak Ikes, karena nggak mungkin ya saya sampai kayak sekarang ini kalau tidak melalui proses yang dari awal kita tahu sebagai maba, kemudian mengikuti perkuliahan, mengikuti semua proses-prosesnya sebagai mahasiswa. Tentu tidak akan ada saya yang sekarang kalau dulu tidak bisa melewati prosesnya ya. Jadi saya sih bilang apa yang saya capai hari ini tentu sebagian besar itu karena FKM ya, karena saya kuliah di FKM. Kemudian bicara tentang apakah lulusan FKM harus jadi ini, harus jadi itu, ini yang mungkin perlu kita kembangkan. Perlu kita kembangkan karena tidak mesti alumni FKM Unhas itu keluarannya harus jadi PNS misalkan, harus jadi dosen, harus jadi ini atau posisi-posisi tertentu di bidang kesehatan. Makanya saya ya ada loh saya bisa lulusan FKM bisa memilih profesi sebagai penulis. Gitu. Tapi memang harus ada ilmu-ilmu yang kita kuasai. Kalau di AKK itu saya belajar namanya manajemen pemasaran pelayanan kesehatan. Nah, kalau dengan posisi saya sebagai penulis, saya betul-betul aplikasikan. Karena kalau untuk jadi penulis saja mungkin bisa, tapi kalau untuk jadi penulis yang karyanya disukai banyak orang, itu pasti perlu ilmu branding yang besar. Apa itu ilmunya, Kak? Bisa dibagi, Kak? Yang pasti pertama harus aktif sosial media ya. Kita harus update. Jadi kita tidak bisa berharap orang akan langsung melihat tulisan kita, itu tidak. Kita yang harus memperkenalkan. Kita branding diri, kita memperkenalkan diri kita. Oke, ini loh tulisan saya. Dan branding karya itu tidak dilakukan 1 atau 2 tahun. Saya melakukannya kurang lebih 5 tahun. Wow, lama juga dia, Kak. Iya, lama. Saya melakukannya lama tanpa kenal lelah, dibully saya tetap aja nulis. Nah, sampai sekarang kalau saya nulis ya orang sudah ada pasar, artinya pasarnya udah ada, saya tidak perlu susah-susah lagi gitu. Ini kalau mau dijelaskan sih panjang banget takutnya. Secara singkat saja Kak, masih ada waktu kok. Ya, intinya seperti itu. Biasa, ilmu-ilmu biasa sih branding. Nah, kemudian aplikasi tempat saya menulis, itu ada namanya KBM Aplikasi sama Karya Karsa. Itu mungkin banyak kok, pasti saya yakin adik-adik mahasiswa tahu itu aplikasinya, tempat menulis. Mungkin kalau tahu penghasilannya itu pasti pada kaget karena mungkin kalau kita balik 10 tahun yang lalu kita tidak akan menyangka bahwa seorang penulis bisa menghasilkan uang sebesar itu gitu kalau dia paham caranya. Seperti itu. Jadi kuliah di FKM banyak kok, kita bisa jadi apapun asal dasar itu. Ya, saya sepakat sama yang Kak Ayu bilang tadi, asal dasar kita kuat, kita tahu kita mau kemana, mau jadi apapun kita insya Allah pasti akan jadi sesuatu. Seperti itu. Kak, saya mau tanya Kak, kenapa Kak Iin memilih menulisnya itu pakai aplikasi? Di aplikasi maksudnya? Oke.
Saya memilih menulis di aplikasi yang pertama, kalau pembaca saya menunggu saya menerbitkan buku, itu prosesnya akan lama. Biasanya memakan waktu 3-4 bulan. 3-4 bulan. Seperti ini saya pending menerbitkan buku udah 4-5 bulan. Ya, karena proses kalau kita menulis di aplikasi itu paling hanya butuh udah selesai nulis, update. Sama seperti mengupdate status. Status, oh ya itu. Sama kayak update story kayak begitu Kak Di. Jadi langsung kita tulis, kemudian kita kirim, langsung. Iya, update. Posting. Iya, kemudian sistem penggajiannya kalau karya kasa itu mingguan, kalau KBM aplikasi bulanan. Jadi kalau karya kasa kita digaji mingguan, kalau KBM aplikasi kita digaji bulanan. Jadi kalau kayak saya penulis, alhamdulillah ada gaji mingguan, ada gaji bulanan. Gaji bulanan. Berarti 15 karya Kak Iin ini, semua ini karyanya online di aplikasi? Atau ada dalam wujud fisik novel? Kalau online 18, yang baru ada fisiknya 15. Oh, berarti sudah. Yang ber-ISBN, yang ber-ISBN 15. Kak mau tanya, ini Karyata ada tentang kesehatan masyarakat kah? Atau sebenarnya latar ide ceritanya yang Kak Iin angkat itu berbeda dengan background ilmunya Kak Iin? Ada. Jadi hampir semua novel yang saya tulis itu menyisipkan bagian-bagian tertentu. Entah mungkin satu novel saya masukkan scan saya waktu zaman kuliah, kemudian novel kedua saya masukkan scan waktu mungkin saya gabung di yayasan kalau Kuloloa waktu masih sementara kuliah, ya kan saya sempat juga gabung di yayasan tuh waktu. Yayasan apa Kak? Kalau Kuloloa waktu itu saya ikut bantu-bantu sih kegiatan di pulau. Oh, kayak pengabdian kepada masyarakat ya kayak begitu. Ya, waktu itu masih zaman kuliah. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Ada. Sekali. Iya. Apalagi ya? Latar ide cerita dapat dari mana? Mengalir Kak Ikes. Seperti yang saya bilang, iya. Saya kan hobi baca, jadi otomatis ya. Iya, pasti di kepala, ada ide langsung ditulis. Di kepala ini cukup berisik. Iya, jadi kalau sudah tulis itu saya karena waktu di kampus dulu saya belajar fishbone. Jadi semua novel-novel saya itu saya buatin fishbone-nya. Satu judul ada fishbone. Jadi setiap novel ada fishbone-nya? Ada. Iya, ini dari FKN juga. Bekal kuliah itu betul banget digunakan untuk profesinya saat ini. Iya. Jadi tulang ikannya itu bisa sampai 40-50 saya buatin. Jadi menjelaskan apa ya? Ini loh nanti kerangka-kerangkanya yang mau isi. Jadi tinggal dimasukin. Jadi bab 1 bahas tentang ini, bab 2 tentang ini kayak gitu. Tinggal diisi. Jadi tiap hari tinggal nulis misalkan 3 bab yang mau ditulis ini, besok lagi 3 bab. Kayak gitulah kurang lebih kayak Menarik. Saya mau mungkin request nanti ke adik-adik pengurus himpunan bisa undang Kak Iin untuk ajarin bagaimana. Silahkan. Unik, saya baru dengar ini fishbone digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan karya. Dulunya kan kita yang diajari di pelajaran bahasa Indonesia itu tulis ide pokok setiap topik misalnya. Dengan fishbone kita langsung ke fishbone, tidak perlu ribet-ribet. Iya. Nggak perlu. Itu apa ya? Membuang-buang waktu. Sekarang sudah era digital, kita harus set. Itu juga salah satu mungkin alasannya kenapa menulisnya di aplikasi ya, karena lebih mudah diakses. Mudah diakses dan cuannya juga cantik, Kak. Waduh, saya penasaran dengan cuannya. Nanti saya japri, Kak. Kak Ayu ketawa. Kak Ayu, pengabdian yang paling terbaru yang dilakukan apa? Siap. Kalau sekarang sambil merintis kembali yayasan di sini, saya membina UMKM. Lewat Balai Penguasa Obat dan Makanan, saya diberi mandat untuk membina UMKM untuk kemudian mengurus izin PIRT-nya. Karena semua pelaku
UKM sekarang itu khususnya produk pangan itu harus ber-PIRT. Itu tugas saya untuk mengedukasi, memberikan informasi sampai pembuatan PIRT sampai terbit juga saya dampingi. Itu sekarang, dan alhamdulillah sepanjang saya di sini sudah ada beberapa produk UMKM dan membantu masyarakat di sini sudah terbit, dan mereka sudah bisa jadi lahan untuk pencarian salah satu mata sumber pencarian ekonomi buat mereka. Oke. Selama melakukan kegiatan pendampingan masyarakat, ada tantangan yang Kak Ayu hadapi selama ini? Ya, tentunya. Apalagi baru di Belopa. Ya, berbeda kultur, berbeda budaya, itu pasti jadi sebuah tantangan. Tapi satu yang pasti bahwa kita yang memang sudah ditempa untuk berhadapan dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, sebagai lulusan sarjana kesehatan masyarakat, tentunya insya Allah mampulah untuk mengantisipasi semuanya. Baik stakeholder yang ada, mengadvokasi dinas-dinas terkait, kan mengadvokasi masyarakat yang bawah, dan proses pemberdayaannya itu juga alhamdulillah dengan lewat komunikasi yang baik semua bisa teratasi. Proyek yang paling besar selama ini Kak Ayu tangani apa? Penasaran. Kalau bicara proyek, kalau orientasinya pasti. Halo. Cuan ya. Gitu. Tidak harus selalu cuan, tapi misalnya pemberdayaan massa yang digerakkan banyak, misalnya atau melibatkan sampai ke orang pusat misalnya, atau apa? Yang paling besar itu proyeknya apa? Pengabdiannya, program pengabdiannya apa itu, Kak? Kalau di Belopa ya, saya tidak usah bicara yang di Makassar karena itu sudah saya lakoni yang terupdate saja. Kalau kemarin dengan WHO, dengan Unilever, dengan ini. Tapi berarti sudah pernah sampai ke level WHO, bekerja sama dengan WHO. Ya, alhamdulillah. Kemarin juga setelah selesai jadi S1, lewat rekomendasi Ibu Sani, saya sempat dikirim ke Jepang. Dalam pertukaran pemuda bidang kesehatan khusus untuk Kesmas dari Sulawesi Selatan, saya terpilih pada saat itu lewat jaringan keluarga alumni Jepang juga. Saya banyak berinteraksi. Berapa lama di Jepang, Kak? Cuma 1 bulan. Cuma kita hanya mempresentasikan kondisi kesehatan masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan pada saat itu. Jadi kita mempresentasikan bagaimana penanganan peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada saat itu. Jadi setelah itu alhamdulillah sampai hari ini ikatan jejaring. Saya banyak menggunakan jejaring, artinya bahwa dari mereka, dari jejaring itulah proyek-proyek itu mengalir lah, alhamdulillah. Iya. Berarti bekal juga dari selama kuliah ya, karena kita juga diajar bagaimana komunikasi, advokasi, bagaimana berjejaring dengan mitra, seperti itu ya, Kak. Iya. Tadi yang programnya kalau di Belopa apa, Kak? Ada sudah sampai melibatkan juga WHO yang di Belopa? Kalau di Belopa kan saya belum 1 tahun di sini, belum. BP POM, tetapi sekarang lagi penjajakan untuk kerjasama dengan JICA, Japan International Cooperation Agency. Mudah-mudahan waktu dekat bisa ini. Kalau yang sekarang masih BP POM RI. Ya, semoga lancar, Kak, proyek ininya. Usaha ininya dengan JICA. Oke. Kak Iin? Apa, Kak Ikes? Apa? Sekarang sudah tadi dari kampus berarti ya. Dosennya di kampusnya ngajar mata kuliah apa, Kak? Di AKK juga? Iya. Banyak mata kuliah manajemen konflik, kependudukan, ya tentang AKK, manajemen rumah sakit. Kenapa kemarin inisiatif atau berkeinginan menjadi dosen dan sampai jauh ke Jogja, Kak? Saya penasaran. Kebetulan keterimanya di Jogja. Iya. Jadi langsung merantau dari Makassar ke Jogja?
Iya, betul Kak Ikas. Iya. Sebenarnya dulu ke Jogjanya ikut senior. Senior? Iya. Dalam Bapaknya rangka? anak-anak. Oh, iya. Iya. Cinta bersemi di kampus ya, Kak? Jadi ikut ke Jogja, kebetulan lolos tes gitu Kak. Lolos. Menetap dari Jogja, seperti itu kurang lebih. Dan mendaftarnya juga di kampus sana, alhamdulillah lulus dan dosen tetap. Ada rencana ke Makassar nanti Kak saat temu alumni? Insya Allah. Insya Allah, ya semoga ini ya lancar kita ketemu. Insya Allah Kak Ika. Insya Allah. Kak Ayu nanti kalau temu alumni mau main ke Makassar juga Kak? Nah, kalau Makassar Belopa kan dekat. Jauh bagi saya Kak. Sebelum berakhir Mas ini ada pesankah atau tips yang mau disampaikan ke adik-adik atau ke kami atau ke yang menonton atau menyaksikan, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk adik-adik di FKM? Untuk Kak Ayu dulu deh. Yang pasti bahwa saya hanya ingin mengatakan ini closing statement kah? Sudah closing kan? Ya, bisa Kak. Saya hanya mau mengatakan seperti ini. Kita tidak usah berupaya untuk menjadi orang yang disegani ataupun ditakutkan. Tapi jadilah orang yang banyak memberi manfaat untuk orang di sekitar kita. Teruslah untuk juga kepemimpinan dalam diri kita supaya kita mampu menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayu. Kalau Kak Iin? Aduh, apa ya closing statement-nya ini? Punya Kak Ayu bagus sekali. Apa ya? Saya yakin di antara semua kakak-kakak yang dengar di sini pasti semuanya punya pandangan hidup masing-masing. Cuma saya bukan hanya sih, ada satu prinsip yang saya pegang teguh sampai sekarang. Bahwa ketika saya jatuh, hanya pikiran saya yang membatasi saya untuk bangkit lagi. Jadi sepanjang saya berpikir saya bisa, pasti saya bisa. Itu aja sih. Oke, baik. Oh ya, satu sebelum tadi itu closing, satu harapan untuk FKM ini kan FKM sudah 40 tahun. Harapannya ke depan ada dari Kak Ayu untuk FKM? Kalau dari saya sendiri, dalam 40 tahun FKM mengabdi, tentunya saya sebagai seorang alumni berharap bahwa visi FKM menjadi fakultas yang terkemuka itu bisa terwujud, misinya juga bisa terwujud, dan tanggung jawab misi itu ada sama kita sebagai seorang alumni untuk menciptakan dia yang mandiri dan beretika. Saya pikir dengan keluarnya kita sebagai alumni di Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas, maka kita terus menjaga nama baik FKM dan terus melakukan dan berkiprah, terus melakukan karya dimanapun kita berada dalam ruang-ruang pengabdian yang kita pilih dalam hidup. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ayu. Kak Iin, apa harapan untuk FKM di usianya yang ke-40 selama ini berdiri? Silakan Kak Iin. Harapan saya sih FKM bisa bersaing sama kampus-kampus FKM se-Indonesia lah. Kalau dengar kata cerita teman-teman, FKM banyak berubah dibanding 10 tahun yang lalu. Saya juga sempat lihat videonya, wow berarti ini jadi dalam pikiran saya kalau yang kemarin aja bisa bagus, pasti ini di tangan Prof. Sukri akan lebih bagus. Jadi harapan saya yang baik-baik aja sih. Tidak ada spesifik khusus. Pasti yang di FKM pasti lebih tahu bagaimana cara mengembangkan FKM jadi lebih baik. Alumninya hanya bisa berdoa yang terbaik. Itu aja dari saya Kak Ikes. Iya, dan memberikan yang terbaik ya. Jadi kita sebagai alumni terus berkarir di bidang masing-masing, tetap menjaga nama baik fakultas. Seperti itu tadi.
Baik, terima kasih Kak Ayu, Kak Iin untuk waktunya. Tapi sebelum kita akhiri, bisa diaktifkan videonya, kita foto-foto dulu. Nah, ini saya mau aktifkan kok nggak bisa ya? Kenapa? Iya. Belum dilihat mukanya nih, Sia. Iya Kak. Oh, Kak Ayu belum. Oh, iya. Coba. Kak Ayu Nggak coba. tahu ini Kak, bagaimana serius ya Allah, padahal kemarin Zoom bisa. Soalnya Kak Iin sama Kak Ayu belum pernah ini ya, enggak ketemu. Kalau saya dengan Kak Iin sempat ketemu waktu di kampus Kak Ayu. Kak Iin yang kader saya, angkatannya Kak Iin. Di Kak Ayu kemarin selesai tahun berapa Kak? Kayaknya ketemu deh. 2005. Oh cepat di Kak Ayu, saya masih baru. Coba kameranya belum aktif kayaknya Kak Iin. Kamera tak aktif media. Iya. Astagfirullah. Terakhir baru aktif. Iya. Ini backgroundnya enggak. Iya, astagfirullah. Miro saya kali backgroundnya diaktifkan. Oke. Kita foto dulu, mungkin yang hadir juga bisa foto. Aktifkan kameranya Kak Tabe. Oke, terima kasih Kak Kia, Kak Santi, Kak Dewi, Kak Andi Wahyuni, Kak Rini, Umi Kalsum, Kak Kadar. Bisa diaktifkan? Saya dokumentasi dulu ya. 1, 2, 3. Oke, saya ulang lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Iin, Kak Ayu, kakak-kakak sekalian yang sudah join untuk sore hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu di Ngobrol Bareng Alumni seri selanjutnya dengan host yang berbeda dan pembicara yang ahli di bidangnya masing-masing. Ada 40 bocoran, ada 40 pembicara juga yang diundang dalam rangka Disnatalis ke-40 FKM Unhas. Dan semoga kita semua sehat-sehat, jaga kesehatan, jaga diri, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu insya Allah di temu alumni nanti saat 19 November kalau nggak salah tanggalnya. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hati-hati di jalan. Terima kasih Kakak Ayu, Kak Iin. Kakak Santi mana? Makasih Kak Santi. Kakak Santi. Ya. Aduh. Terima kasih Kak Dewi. Lagi di Selamat kita Kak Santi lagi di jalan ya. Hati-hati Ki mengemudi. Ya betul. Ahmad, terima kasih. Siap didadak lagi ya, Ayu sama Iin. Siap. Kalau Bu Kepsek. Siap. Kepsek. Hati-hati Kak Andi Wahyuni, hati-hati mengemudi. Iya, sama-sama. Makasih. Di mana di Palopo di? Iya, saya di Palopo Kak. Mana di Palopo? Di kota. Di Palopo kota. Iya. Saya ada undangan di Palopo menghadiri pelantikan Kohati dan Ayu cabang Palopo. Nanti kita kontak-kontak. Saya tunggu WA tak. Kita ketemu insya Allah. Di instansi mana di Palopo? Oh di BNN Kak. BNN. Iya. Saya sering sih ke Palopo kan dekat 1 jam. Iya. Tapi katanya mau rusak jembatan Cilalang Kak. Oh iya kemarin. Oh iya. Kemarin waktu hujan deras. Oke, iya. Kak Iin, saya tunggu novel tadi. Kak baca. Oke, Dina. Oke, baik. Semua. Izin live. Iya, Makasih. makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Kembali bahwa saksi Irfan mendapat arahan untuk mengambil di rumah saksi Ridwan Kembali. Selanjutnya, saksi Ridwan Kembali melanjutkan perintah siapa? Saksi Irfan Widianto hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan menuju ke arah belakang. Di mana arah tersebut ada saksi Anjo Patria Adi Purnama, ada Paminal dan saksi Ridwan Kembali
saja